Oke teman, jadi sedikit update untuk Bitcoin ya. Hari ini sebenarnya nggak begitu banyak pergerakan ya. Jadi pergerakan yang akan besar yang akan terjadi ini nanti ya ketika FOMC meeting, rate decision, kemungkinan nanti pagi kita akan ngeliat nih ya, movement besar terjadi pada Bitcoin. Sebelumnya kita ngeliat untuk interest rate hike-nya ini sekitar 4,5% ya sebelumnya ya. Dan yang diekspektasikan saat ini adalah 4,75%. Kita akan lihat hasilnya apakah akan lebih tinggi dari yang diekspektasi atau lebih rendah teman. Nah, apa yang kita expect sih sebenarnya untuk rate hike-nya itu tidak terlalu tinggi teman ya. Karena kalau itu tinggi banget ini bisa menyebabkan koreksi terjadi pada Bitcoin. Saat ini kemarin kan gue sempat menggambarkan rising wedge ini bahwa ini breakdown ya. Terlihat kemarin breakdown di sini. Nah, tapi ternyata line ini bisa di-adjust lagi teman ya. Ini kita bisa gambarkan lagi tarik garis support ini dan ini masih align dengan support yang ada di sini kalian bisa lihat ya. Itu sebabnya kenapa di sini kalian bisa lihat long position gue saat ini running sekitar 2% dan yang udah ikut copy trade gue ini otomatis membuka posisi ini juga ya. Kalau misalkan kalian tertarik untuk City gue, di sini adalah profil gue ya. Sejauh ini ada 986 yang udah ikut gue. Jadi nanti entah gue buka atau gue tutup posisi, kalian akan otomatis keikutan ya. Disclaimer juga ya, copy trade ini tidak menjamin profit setiap saat. Ada kalanya dimana kita kena stop loss juga. Feel free untuk unfollow copy trader siapapun bila mana kalian merasa tidak cocok dengan profil resikonya. Gue juga ada umumin update ini melalui grup VIP BingX ya, kalian bisa lihat ya. Ini adalah grup yang gue update ya setiap harinya untuk Outlook Bitcoin setiap hari. Grup ini gratis, kalian bisa tinggal daftar BingX dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Nah, menariknya adalah saat ini kita udah berada di perbatasannya lagi teman-teman di sini ya. Ini kan support kalian lihat ya. Ini supportnya juga ada di area garis kuning ini. Ini juga sama kena teman-temannya semuanya kena so far ya. Ini yang kelima saat ini kita benar-benar lagi ada di ambang nih ibaratnya ya. Dan nanti untuk targetnya ya sesuai teman-teman ya, yaitu adalah resist dari rising wedge berikutnya yang sitting di area level 29.596 untuk Bitcoin ya, dimana ini juga merupakan area take profit gua. Kalian bisa lihat 29,5 dengan SL di 27,3 ini adalah level invalidasi teman-teman ya. Jadi kita bisa gambarkan, nah ini garis support di line yang merah satu ini. Kalian bisa lihat ya, kalau misalnya kita ngelihat rate hike terlalu tinggi, mungkin bisa ya kita jebol support ini dan gue kena SL teman. Cuman kalau misalnya kita ngelihat rate hike yang nggak begitu tinggi teman ya kita expect untuk Bitcoin bisa menuju ke resist area rising wedge berikutnya teman. Dan so far kita memang udah mengalami bear div kuat nih di time frame 4 jamnya ya. Ini udah ke invalidate sebanyak, ini kan yang pertama nih ya, kalian perhatikan dari RSI-nya yang ada di sini. Yang pertama, and then ini yang kedua RSI lebih rendah tetapi harga lebih tinggi. Di sini RSI lebih rendah lagi, harga lebih tinggi lagi. Dan kalau misalkan level 29,5 ini terjadi lagi, maka kita akan invalidate lagi dan ini udah membentuk bear div yang keempat kalinya teman-teman ya. Dan semakin tinggi teman-teman ya, semakin banyak bear div yang terjadi, itu nanti hantamannya juga akan semakin keras juga ya. Maksudnya bukan hantaman yang sampai gimana banget, cuman ya sekedar koreksi gitu ya. Jadi let's say dari 29,5 ini kan karena so far kita belum mengalami koreksi yang signifikan banget gitu. Jadi ya let's say dari level 29,5 tiba-tiba kita dijatuhkan ke level 26.000 sebagai level koreksi kita. Jadi koreksinya agak lebih dalam dibandingkan sebelum-sebelumnya aja gitu ya. Dan level 29,5 sampai 30.000 ini juga merupakan area di mana sebelum kita jatuh teman ya. Ini persis di tanggal berapa nih ya? Kalau kita geser 10 Juni tahun lalu teman ya. Ini exactly momen dimana kita mengalami price dump all the way ke level 17.800 dari level 29.30.000 ini ya. Dan saat ini kita bakalan nge-retest area tersebut lagi ya. Probabilitas untuk menuju 30.000 masih sama temennya dari plan-plan video sebelumnya ya. Dari outlook jangka mid to long-nya itu menurut gue Bitcoin masih memiliki probabilitas untuk menyentuh area level 30 sampai level 32.000 untuk Bitcoin teman. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu lagi gitu ya. Cuman ya untuk short termnya itu ya kadang kita memang nggak tahu gitu ya. Bahwa dia bisa aja terkoreksi kapanpun ya. Kita nggak tahu pasti. Cuman plan gue untuk saat ini adalah untuk ngelong dari setiap koreksi ya. Itu adalah plan yang menurut gue ya paling bijak gitu ya untuk saat ini. Karena memang kondisinya ini lagi bullish-bullishnya terus teman ya. Belum lagi kalau misalnya kita tarik ke Bitcoin dominance, ada hal yang menarik yang kita bisa lihat di sini bahwa lately Bitcoin dominance ini dibandingkan altcoin yang lain teman ya. Artinya Bitcoin lebih mendominasi dibandingkan altcoin yang lain. Ini bakalan kelihatannya breakout teman ya. Dan kalau misalkan breakout ini terlihat teman, maka nanti Bitcoin bakalan nge-spike banget sementara altcoin ya sideways saja atau malah bakalan terkoreksi gitu.
Jadi memang kita ngelihat juga dari segi BTCD itu benar-benar udah ada di resistnya dan tinggal menunggu untuk breakout terjadi. Dan kalau misalnya itu terjadi, expect untuk level 30.000 sekian terjadi pada Bitcoin teman ya. Mungkin itu akan terjadi entah 1 sampai 2 minggu lagi untuk Bitcoin gitu. Maybe sih prediksi gue sih di bulan Aprilnya nanti teman. Jadi memang clearly untuk retesting yang kemarin ini benar-benar valid banget ya. Jadi setelah kita retest sejauh ini kita udah dibawa naik terus dan nggak retest untuk kedua kalinya lagi gitu ya. Ya maybe bakalan retest lagi tetapi ya bakalan dibawa naik dulu gitu ya sebelum maybe nanti in the end bakalan retest lain yang satu ini lagi gitu. Jadi paling sebenarnya itu aja sih apa yang pengen gue bicarakan untuk hari ini teman-teman ya. Ini penentuannya adalah besok nanti ya, besok pagi nanti. Apakah rate hike-nya ini bakalan berlebih teman-teman ya atau rate hike-nya ini bakalan wajar aja teman-teman ya. Kalau dari teknikalnya sendiri sih ini mengindikasi bullish dan ini bakalan bisa memicu kita menuju ke level 29, tetapi yang nggak bisa dibilang pasti juga. Di sini kita hanya bermain dengan probabilitas dan ini akan ditentukan oleh FOMC rate decision menjelang esok pagi. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.